Baik lagi dengan Ardiansa Wijaksono dari kelas saham. Pada kesempatan lalu yaitu di live IG Base STIE KPN yang berkolaborasi dengan kelas saham itu ada yang bertanya tentang AMI Broker. Sebenarnya udah aku jelasin sih di live tersebut, meskipun belum sedetail yang ingin aku sampaikan. Pada kesempatan kali ini aku mau share nih, kenapa kok aku memilih AMI Broker sebagai tempat untuk menganalisa saham. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya jika kalian ingin menunggu video dan menontonnya dari channel ini. Sebenarnya apa sih itu AMI Broker? AMI Broker adalah software pihak ketiga yaitu di luar sekuritas yang dapat kita gunakan untuk menganalisis suatu pergerakan harga saham. Ini lebih ke teknikal ya daripada fundamental. Nah, AMI Broker sendiri itu ada dua versi, yaitu bisa online dan juga bisa offline. Jadi enak nih, buat yang online itu datanya bisa terkoneksi secara real time dari saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tentunya memerlukan data yang online juga, yang real time. Nah, sebelum lanjut nih, jadi AMI Broker itu kita harus mengisi data yang ada di candle-nya atau data yang kita perlukan untuk AMI Broker tersebut. Jika tidak diisi, maka tidak ada apapun yang ada di AMI Broker itu. Tidak ada chart untuk kita menganalisis, tidak ada informasi yang dapat kita ambil dari suatu saham. Offline maupun online itu membutuhkan data, yaitu data feed. Nah, untuk AMI Broker sendiri itu tidak begitu banyak yang memberikan layanan atau layanannya itu terbilang atau tergolong mahal. Nah, untuk bagi kalian yang kantongnya masih mahasiswa seperti aku masih mahasiswa. Nah, bisa nih nanti kunjungi di kelas saham, murah kok, nanti cek aja. Di AMI Broker sendiri itu seperti yang aku sebutin tadi, AMI Broker online itu bisa digunakan untuk menganalisis saham secara real time seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, namun tetap memerlukan data feed yaitu yang real time, yang benar-benar pergerakannya itu seperti running trade. Bagi teman-teman yang udah gabung di saham pasti udah tahu nih running trade itu seperti apa. Nah, di AMI Broker itu pergerakannya bisa menyesuaikan dengan pergerakan yang ada di platform sekuritas. Dengan catatan data feed tersebut bergerak secara real time. Sebaliknya, jika offline itu kita hanya memerlukan atau mengupdate data setiap akhir market. Tidak setiap saat harus kita update. Lebih enak yang mana sih antara offline dan online? Tergantung kebutuhanmu itu apa. Jika kamu adalah seorang trader yang benar-benar fokus full time trader, tentu data real time itu akan sangat kamu butuhkan. Sebaliknya, jika kamu lebih suka menganalisis di luar market yang sedang bergerak, data feed offline itu lebih cocok untuk kamu. Biasanya disebut dengan EOD atau end of date, yaitu biasanya diupdate setiap akhir market. Kalau di kelas saham sendiri, update-nya setiap 18.30 sampai 19.30 setiap hari dan pada saat akhir market. Seperti itu. Enaknya itu juga kita bisa nih menganalisis saham tersebut sesuai apa yang kita mau atau memakai indikator yang kita inginkan. Karena di AMI Broker ini kita bisa mengotak-atik, karena kita bisa bikin semacam rumus atau coding sederhana khusus untuk AMI Broker yang biasa disingkat dengan AFL. Nah, AFL ini itu semacam tempat atau semacam cara yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah formula di AMI Broker. Contoh nih, di kelas saham sendiri sudah membuat sebuah sistem yang ada di AMI Broker, namanya adalah Simple Trading System. Kenapa kok dinamain tersebut? Karena aku sendiri ingin membuat sesuatu sistem yang simple, yang sesuai dengan karakterku sendiri. Oh ya, membuat sistem ini itu bisa menyesuaikan karakter kamu. Misalkan kamu seorang full time trader, kamu bisa menyesuaikannya dengan formula yang sesuai dengan diri kamu. Kalau kamu adalah seorang yang swing trader, itu kamu bisa memakai formula yang sedikit lebih ringan. Seperti contoh nih, kamu bikin yang mingguan atau
harian, kamu bisa bikin sinyal, kamu bisa bikin indikator kamu sendiri. Buat kamu nih yang pengen lihat formula Amir Broker atau Amir Broker itu seperti apa sih sebenarnya, yuk kita lihat video ini. Di kelas saham ini udah bikin yaitu Simple Trading System volume 411. Artinya adalah trading system ini sudah aku rombak selama ini hingga mencapai volume atau mencapai versi 411. Nah, dalam membuat sistem itu tuh nggak mudah. Harus menyesuaikan, harus trial error, harus gagal dulu. Kadang ada error ini, nanti kita mau perbaikinya sepusing ini, seperti itu. Nah, dari sistem ini aku bisa dengan mudah menyimpulkan kalau ini lagi ada candle buy nih di sini. Lalu ada candle sell di sini. Buy lagi di sini. Sell juga di sini. Dan juga kita bisa menginput atau memberikan sebuah data, yaitu ini nih. Pergerakan forex, market capital, valuasi saham. Nah, ini nih yang paling sering kita inginkan, yaitu bandarmologi. Dia lagi akumulasi atau distribusi sih sebenarnya. Lalu trennya, ini tuh masuk kategori trend, yaitu uptrend, sideways atau downtrend. Lalu actionnya kita bisa ini simpulkan nih, sell, buy, sell lagi. Nah, seperti itu. Dan juga psikologi. Nah, di trading system dari kelas saham ini ada kita mencoba untuk mengetahui psikologi yang ada di market saat ini itu seperti apa. Contoh nih, ketika lagi turun seperti ini saham AALI nih, yaitu depresi, dan sampai depresi. Hingga akhirnya ada kesempatan untuk membeli, yaitu opportunity. Lalu waktu sell ini tuh uncertainty, yang artinya adalah tidak bisa diidentifikasi, cocok dengan candlenya yang doji. Lalu masih ada harapan optimis. Nah, lalu muncullah happiness nih. Mulai happiness lalu sell lagi. Nah, timbullah ketakutan yang ada optimis sedikit, lalu takut lagi, panik dan depresi. Seperti itu berulang siklus psikologi trading. Seperti itu. Dan juga kita bisa mengetahui nih bullish, yaitu pattern bullish engulfing. Lalu bisa juga kita melihat akumulasi lagi turun sebesar 43,67%, seperti itu. Dan kita juga bisa lihat nih dari candle ini itu kita bisa mengetahui seberapa banyak sih atau lebih dominan antara buyer atau seller sih. Contohnya nih, ketika lagi depresi seperti ini, coba lihat nih teman-teman. Kamu lihat nih, terjadi strong seller di sini. Terus selanjutnya strong seller, yaitu yang ada di bawah sini. Kita fokus di sini. Strong seller sampai di sini. Nah, ternyata candle berikutnya adalah strong buyer sebesar 96,77%. Selanjutnya selanjutnya itu strong seller, makanya timbullah sinyal jual seperti itu. Dan juga kita bisa ngecek nih pergerakan dari asing itu seperti apa. Buat kamu nih yang lebih cenderung mengikuti pergerakan asing, bisa nih ceknya lewat ini. Ada flow-nya atau ada arusnya, yaitu forex flow seperti ini. Nah, kita bisa tahu nih pas candle itu ada berapa dana sih yang masuk di saham ini. Contoh AALI pada tanggal 6 bulan 4 2020 ternyata ada asing masuk sebesar ini 4,01 miliar. Dalam satu minggu udah ada 7,3 miliar, satu bulan ada 8,34 miliar, dan seterusnya. Rata-rata ada juga. Nah, lalu pada candle terakhir, yaitu Jumat lalu, tanggal 3 bulan Juli 2020,
Dalam satu hari itu ada nih asing akumulasi atau asing sedang membeli sebanyak 0,87%. Miliar maksudku. Sorry, sudah ngantuk sih sebenarnya. Aku ngerekam ini tengah malam soalnya. Nah, padahal dalam satu minggu itu asing ternyata keluar sebesar 3,68%, satu bulan 17,72 miliar. Itu sih enaknya kalau pakai AMI Broker. Habis ini kita akan mencoba untuk melakukan filter melalui trading system milik kelas saham ini. Kita coba pada tanggal 3 bulan 7 2020. Kita coba explore. Kita harus filter dulu, yaitu watchlist yang khusus untuk saham liquid maksudku, karena yang nggak liquid itu nggak cocok lah untuk kita screening seperti ini. Coba kita explore dan keluarlah seperti ini. Udah kan ada sinyal buy dari seluruh saham, yaitu totalnya itu 700-an kalau nggak salah sahamnya di Indonesia. Revisi kalau aku salah di komentar nanti ya. Yaitu kita bisa nih tahu berapa sih volumenya, terus action kita itu seperti apa, ada buy, ada sell, lalu trennya itu lagi uptrend, downtrend, atau sedang sideways. Lalu ada nih identifikasi candle, yaitu brick green candle, yaitu candle yang closingnya itu lebih dari 3%. Bullish engulfing, lalu ada juga nih bearish engulfing atau big red candle. Big red candle ini adalah kebalikan dari dari big green candle. Lalu psikologinya seperti apa? Apakah lagi optimis, ada kesempatan, berharap, atau bahkan tidak sama sekali nih? Ada juga lagi panik, takut, atau apalah seperti itu psikologinya. Lalu net forex flow-nya kita bisa lihat nih di sini. Net forex flow-nya adalah seperti ini nih. Ya, semudah ini kan. Dan kita juga akan mencari tahu, kita coba backtest nih. Karena field explore dengan backtest itu berbeda. Explore itu kita menampilkan sinyal sesuai dengan rumusan yang ada di formula tersebut. Kalau backtest kita menguji apakah apa saja saham yang cocok untuk kita beli. Kita ambil contoh nih. Sekarang kan sebanyak ini nih sahamnya. Coba kalau kita coba untuk backtest. Oke. Nah, ternyata beda kan sahamnya. Contoh nih, Breeze, kita masuk di 308, keluar di 318 dengan perolehan profit yaitu 2,43%. Dan seterusnya sampai ini sampai boga ini. Sebenarnya simple sih AMI Broker, cuma sulitnya adalah melakukan atau membuat sebuah formula yang cocok dengan diri kita sendiri. Oh ya, jika kalian ingin berlangganan data feed atau sedang mencari data feed, kelas saham ada nih, tapi OOD, bukan real time. Dan juga kalau ada yang tanya seputar sistem trading dari kelas saham ini, apakah akan include di layanan tersebut? Jawabannya adalah tidak, karena strategi ini adalah sebuah rahasia nih dari kelas saham. Gak mungkin aku mau share ke kalian, karena ini benar-benar pengalaman aku taruh di sini, aku aplikasikan di sini. Masa sih orang lain bisa semudah itu, atau dengan santainya atau dengan enaknya itu menginginkan formula ini? Coba deh buat dulu formulanya, ada kok bukunya. Nanti bisa kalian search di Google, ada kok buku bagus. Itu coba kalian searching di situ. Mungkin bagi kalian yang ingin atau sedang mencari layanan data feed AMI Broker, linknya udah aku taruh di kolom deskripsi. Oke. Dananya sesuai dengan kantongmu yang lagi lihat saat ini. Ya, aku tahu karena pandemi ini banyak yang tidak sesuai prediksi. Ya, pasti. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, silahkan share dan like video ini. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih ya bagi yang udah menonton. See you next time. Thank you.